Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai metode sorting, yaitu insertion sort. Nah, kita akan mempelajari bagaimana step by stepnya di dalam metode insertion sort itu apa aja. Nah, cara kerja teknik ini itu akan membandingkan setiap elemennya n, di mana elemen yang ke n itu dimulai dari 2 hingga elemen-elemen berikutnya. Nah, dari elemen-elemen tersebut itu nanti akan dibandingkan dan dicari elemen mana yang lebih kecil. Apabila elemen itu kecil, maka akan bertukar posisinya. Misalkan elemen data ke-1 dan data yang kedua itu dibandingkan, coba Anda cari dibandingkan mana yang terkecil. Apabila elemen kedua itu ternyata kecil dibandingkan elemen data yang pertama, maka akan ditukar posisinya. Yang sebelumnya mempunyai urutan yang kedua itu akan berpindah posisi ke urutan yang pertama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh data yang akan kita urutkan menggunakan metode insertion sort. Nah, ada 8, 3, 7, 4. Apabila kita memposisikan kita sebagai manusia, maka nilai data ini itu kecil dan kita sanggup dengan cepat untuk mengurutkan data ini. Apabila kita memposisikan sebagai sistem ataupun komputer, nah bagaimana si komputer ini kan tidak mengenali sebuah data, maka untuk itu kita diperlukan untuk menggunakan sebuah metode agar menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Agar datanya bisa terurut. Oke. 8, 3, 7, 4. Kita lihat step pertama, elemen data yang pertama dan 2 itu akan kita bandingkan. Kita bandingkan 3 dan 8, itu kita bandingkan. Karena 8 itu lebih besar dibandingkan 3, maka akan bertukar posisi. Sehingga posisinya menjadi 3, 8, 7, dan 4. Kemudian elemen data yang ketiga, 7, yaitu 7, akan dibandingkan dengan elemen yang kedua. Mana sih dari 8 dan 7 ini nilainya yang lebih kecil? Nah, yang lebih kecil itu adalah elemen yang ketiga. Maka posisinya akan ditukar sehingga datanya 3, 7, 8, dan 4. Kemudian elemen data yang paling terakhir yaitu 4. Elemen data yang keempat. Selanjutnya elemen karena tadi sudah menginjak ke elemen ketiga, maka dia kan berpindah posisi ke 27. Nah ini yang perlu kita pahami di dalam insertion sort. Ternyata ketika sudah mulai di elemen ketiga, ternyata itu ada pertukaran posisi, maka elemen tersebut juga akan dibandingkan ke depannya lagi, ke elemen yang pertama. Nah, karena elemen yang pertama dan elemen kedua, 3 dan 7 itu dibandingkan dan ternyata tidak ada perubahan posisi karena 3 itu lebih kecil dibandingkan 7, maka urutannya masih sama. Oke. Nah, kita lanjut ke elemen yang terakhir. Elemen data yang keempat akan dibandingkan dengan elemen yang ketiga, yaitu 8. Karena 4 itu lebih kecil dibandingkan 8, maka akan bertukar posisi. Sehingga urutannya menjadi 3, 7, 4, dan 8. Nah, selanjutnya elemen data yang ketiga ini nanti akan maju lagi, akan dibandingkan lagi ke elemen data yang kedua. Oke. Elemen ketiga yaitu 4 dibandingkan dengan elemen yang kedua, 4 bandingkan 7, karena 4 lebih kecil dibandingkan 7, maka
terjadi pertukaran posisi sehingga urutannya menjadi 3, 4, 7, 8. Nah, kemudian ini masih ada step yang paling terakhir. Kalau misalkan kita sebagai manusia, oh ini udah urut. Tapi kalau misalkan si sistem atau komputer itu pastikan dia tetap ngecek apakah elemen kedua itu lebih kecil dibandingkan elemen yang pertama. Nah, ini perlu dibandingkan. Karena elemen kedua itu lebih besar dibandingkan elemen yang pertama, maka posisinya adalah tetap. Nah, itu merupakan step by step dari metode insertion sort. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kita bisa membuat program insertion sort. Nah, cukup sekian dari video singkat ini mengenai metode sorting, yaitu insertion sort. Terima kasih, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.